Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Properti. Kembali lagi di channel Cemara Properti. Kali ini saya masih ada di daerah Bogor. Dan di salah satu rumah yang akan saya review ini punya nilai plus tersendiri, bisa buat jadi kamu opsi. Di mana halaman belakangnya ini cukup luas, bisa buat kumpul-kumpul, dan juga ada pavilionnya sebagai opsi. Seperti apa rumahnya? Jangan dilewatkan ya, tonton terus sampai habis. Oke teman-teman, saya sudah ada di depan rumahnya yang saya akan review. Dan rumah ini tipenya itu 85 per 85 dengan dimensinya itu 5 kali 17 meter. Sekarang kita akan review dari fasadnya dulu nih. Untuk fasadnya cukup cakep ya teman-teman. Dia konsepnya tetap minimalis dengan nuansa ala resort. Penguatannya itu berkolaborasi dengan alam. Kita lihat dari atapnya dulu, di mana atapnya itu modelnya atap Skandinavian ya teman-teman. Dengan atas kelihatannya menyatu teman-teman, tapi sebenarnya ini terpisah teman-teman talang airnya. Jadi untuk air jatuh itu nggak jatuh ke atap tetangga teman-teman, jadi aman. Di atasnya sudah ada talang airnya. Dan untuk bagian tampilan depannya ini sudah ada PVC kayunya teman-teman yang memperkuat kesan alamnya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ini ada ragam penggunaan batu alam. Di setiap eksteriornya mendukung banget untuk kesan alamnya yang bernuansa ala resort Bali ini teman-teman. Dimana sudah ada jendela dengan tamannya yang mini, taman minimalis. Dari depannya juga sampai dak sini sudah ada penggunaan batu alamnya. Jadi untuk keseluruhan konsep nuansa alamnya itu benar-benar kuat teman-teman. Dan sekarang kita ada di bagian carportnya. Carportnya ini cukup luas teman-teman. Ukurannya ini sekitar 5 meter. Dan penggunaan keramiknya menggunakan keramik motif alam ya teman-teman, jadi anti slip juga biar nggak kepleset. Dan cukup untuk satu mobil teman-teman, tapi masih bisa kamu gunakan untuk area santai juga setelah kamu lelah beraktivitas. Untuk bagian depannya sudah ada area terminal, area duduknya teman-teman, jadi ketika kamu lelah sampai ke rumah, kamu masih bisa duduk-duduk dulu, lepas sepatu, lepas sendal, dan lain sebagainya, istirahat sejenak, lalu masuk ke dalam. Seperti itu. Dan untuk bahan pintunya teman-teman, ini menggunakan kayu solid kan teman-teman, jadi kuat banget. Dan untuk rangka jendelanya, ini menggunakan aluminium, di mana salah satu kelebihan aluminiumnya itu, selain anti api, juga anti rayap teman-teman. Seperti itu. Dan sekarang kita cek apa yang ada di dalam yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam rumahnya ini. Dimana ketika baru masuk dari luar, ini sudah ada area utamanya, ruang utama. Dimana ruangannya cukup luas teman-teman. Dan untuk penggunaan lantai dasarnya ini menggunakan granit. Semuanya ya, sampai sini. Cukup luas. Dan disclaimer juga teman-teman, rumah contoh ini hanya tampilan propertinya sebagai opsi ya teman-teman. Jadi ketika kamu nanti memiliki unit, yang kamu dapatkan itu unitnya tanpa furnish seperti ini teman-teman. Jadi takutnya biar nggak ada salah paham lagi, ketika kamu dapat tanpa furnish. Rumah contoh ini hanya sebagai opsi untuk referensi kamu nanti kalau misalnya kamu sudah punya unit ini. Jadi biar nggak ada salah paham lagi ya teman-teman. Oke, kita masih ada di ruang tamunya. Dan kalau misalnya kamu haus, kamu lapar atau pengen ngemil-ngemil sejenak, nah ini dia dapurnya teman-teman. Dapurnya ini konsepnya open space teman-teman. Jadi dari area ruang tamu, kita bisa langsung ke sini, sudah ada dapur. Karena open space, jadi otomatis ruangan dari pintu masuk sampai ke sininya juga cukup luas teman-teman. Jadi biar aktivitas di dalam rumah itu jadi lebih intimate lah. Jadi nggak ada sekat-sekat, bisa langsung. Di ruang utamanya juga kan kamu bisa ada opsi juga, nonton TV, lapar tinggal langsung ke dapur. Dan selain itu, kalau misalnya kamu ingin tiba-tiba buang air dan segala macam, tenang aja. Nah, ini sudah ada kamar mandinya teman-teman. Jadi cukup simpel.
Ini kamar mandinya yang cukup simple, di mana sudah ada wastafel dan kloset duduknya. Jadi kalau misalnya butuh ada urusan ke kamar mandi, nggak perlu harus naik ke lantai atas lagi. Jadi bisa langsung dari lantai bawah aja. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ini dia teman-teman. Salah satu nilai plus juga yang bisa kamu jadiin opsi, yaitu kita ke halaman belakang. Ini dia teman-teman, halaman belakangnya yang menurut saya ini nilai jualnya ini oke banget opsinya teman-teman. Halaman belakangnya ini cukup luas teman-teman, di mana ini sudah ada contoh furnisnya ya. Selain luas ini bisa kamu jadikan area baca, area duduk, atau menghabiskan waktu bersama keluarga buat kumpul-kumpul santai. Selain itu, di sini sudah lengkap ada area cuci jemurnya juga. Jadi kamu masih aman buat kegiatan area cuci jemur. Selain itu, ini nilai plusnya. Di sini sudah ada pavilionnya juga untuk area santai dan sudah ada kamar mandi di dalamnya teman-teman. Kita bisa lihat. Jadi dalamnya seperti ini teman-teman, dalam pavilionnya. Sudah ada kamar mandi di dalamnya, ruangannya cukup simple, tapi sekali lagi saya ingatkan ini disclaimer teman-teman. Ketika kamu memiliki unit ini, pavilionnya belum ada. Jadi ini pavilion ini hanya contoh opsi untuk kamu-kamu yang masih menerawang nih ketika kamu memiliki unit ini, penggunaan area belakangnya kamu mau jadikan seperti apa? Kalau kamu mau jadikan area tanah kosong, boleh. Atau ngikutin contoh seperti ini, juga boleh. Jadi aman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke lantai atasnya. Oke teman-teman, kita sudah ada di lantai 2-nya. Dan untuk setiap lantai itu ada satu kamar dan satu kamar mandi teman-teman. Dan ini kamar mandi yang pertama, ruangannya cukup luas. Menggunakan keramik teman-teman, sisi temboknya. Dan untuk lantai ini menggunakan keramik anti licin teman-teman. Anti slip juga. Dan kamar mandinya ini kamu sudah dapat shower, toilet duduk, dan sudah dapat wastafel seperti ini. Dan sekarang kita cek di kamarnya yuk. Oke teman-teman, tadi dari kamar mandi, sekarang kita sudah ada di kamarnya nih. Area kamarnya cukup simple teman-teman. Luas, tapi dibilang sempit enggak juga. Ini bisa jadi kamu opsiin, atau mungkin nanti untuk kamar anak tercinta. Opsinya bisa kamu contoh seperti ini, di mana bisa cukup untuk 2 anak, masih aman. Dan untuk jendelanya juga, pencahayaannya cukup bagus. Nah, jendelanya ini menghadap ke halaman belakang tadi teman-teman, yang ada pavilionnya, yang bisa nanti kamu jadikan opsi. Cukup enak lah ya pemandangannya. Cerah dan nggak panas juga. Aman lah teman-teman. Dan sekarang kita ke lantai selanjutnya. Oke teman-teman, kita naik setengah lantai. Ini sudah ada di kamar utamanya teman-teman. Kita bisa lihat untuk penggunaan lantainya ini menggunakan SPC, bahan kayu, bukan keramik. Cukup luas. Dan di kamar ini sudah ada kamar mandi di dalamnya teman-teman. Bisa kamu lihat di sini. Ya. Kamar mandi di dalam, kamu sudah dapat kloset duduk, wastafel, dan shower juga. Dan untuk penggunaan bahan keramiknya, temboknya itu menggunakan keramik, dan lantai dasarnya menggunakan keramik anti licin, jadi anti slip. Dan untuk selanjutnya, di kamar utama ini teman-teman, ini bisa kamu opsikan juga. Nah, dari kamar, di sini sudah ada area wardrobe-nya teman-teman. Jadi kamu nggak perlu pusing lagi kalau naruh lemari untuk pakaian-pakaian kamu nanti. Di sini udah ada. Tapi ini contoh furnish ya. Tapi bisa kamu aplikasikan nanti kalau kamu sudah memiliki unit ini. Contohnya bisa diambil, cukup simple teman-teman. Bagus. Tepat guna juga areanya. Jadi banyak areanya yang nggak kebuang sia-sia lah. Semuanya aman teman-teman. Sekarang kita lanjut teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah ada di lantai 3-nya. Seperti yang saya bilang, setiap kamar ada satu kamar mandi juga. Dan ini kamar mandinya teman-teman, masih sama. Bahannya menggunakan keramik dan lantai dasarnya itu menggunakan lantai anti licin. Kamu sudah dapat shower, kloset duduk, dan ada wastafelnya juga. Dan sekarang kita lihat review kamar seperti apa. Ini dia teman-teman, kamarnya. Kalau dibandingin luasnya, ini cukup lebih kecil daripada kamar anak yang tadi teman-teman. Jadi opsi saya sih ini bisa muat untuk 1 orang aja. Tapi ini ukurannya tetap simpel juga teman-teman. Masih bisa ada tempat tidur, masih bisa ada buat area duduk di sini, area ngaca, meja belajar, dan sudah ada area wardrobe-nya. Ini contohnya ini bisa kamu contoh juga kan? Ketika kamu punya unit ini, masih bisa kamu pakai teman-teman. Perfect lah.
Sekarang kita lanjut ke lantai atas. Ini dia teman-teman, salah satu keunggulan di tipe rumah ini, di mana ada attic room-nya teman-teman. Attic room-nya bisa kamu gunakan untuk santai bersama keluarga, nonton film, karaokean, dan segala macamnya. Dan ceilingnya juga tinggi teman-teman, aman jadi nggak kepanasan. Dan untuk lantainya menggunakan SPC, bahan kayu, dan ini juga sudah aman, plafonnya anti rayap, anti api, jadi kalau posisi kotor nggak bakal ngeres di bawahnya teman-teman. Sirkulasinya juga baik, aman dah. Saya rasa untuk rumah seukuran ini harganya dimulai 900 jutaan itu worth it banget teman-teman. Gimana? Kamu akan tertarik? Coba-coba deh kalau misalnya kamu nanti, kamu bisa pikir-pikir dulu buat memiliki unit ini. Itu dia review rumah kali ini dengan tipe 85 per 85. Dan untuk kamu yang berminat, kamu bisa langsung kontak di nomor yang ada di deskripsi. Dan untuk kamu juga yang berminat di bulan ini, karena lagi ada promo nih, kamu cukup booking 10 jutaan aja, itu kamu sudah dapat free biaya KPR dan bisa langsung serah terima teman-teman. Oke, sekian review rumah kali ini. Jangan lewatkan review rumah-rumah selanjutnya dan wassalam.